Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Kahfi. Yang semua ayat-ayat yang kita bacakan ini kita kaitkan dengan ilmu akhlak. Dan akhlak yang diajarkan oleh Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari ayat 27 surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada." Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini, ketika Allah menurunkan surah Al-Kahfi ayat 27 ini, Allah perintahkan kepada Rasul, ayyuhar Rasul, wahai Rasul, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacakan ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu min kitabi rabbik, dari ayat-ayat Allah atau ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu. Nah, sekarang sampaikan kepada seluruh manusia, kepada seluruh umatmu, kepada seluruh hamba-hamba Allah yang sudah beriman atau yang belum beriman, sampaikan ayat ini. Ayat-ayatnya la mubaddila likalimatih, tidak ada perubahan, tidak ada pergantian, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengganti kalimat-kalimat atau wahyu-wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian, tetap kebenarannya, tidak ada perubahan, tidak ada pergantian. Lisidqiha, tentang ayat-ayatnya ini selalu benar. Maknanya meskipun nanti dicoba oleh manusia untuk dipalsukan, mau dilecehkan, tidak bisa. Al-Quran selalu terpelihara ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menggantikannya atau merubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang sanggup untuk menggantikan atau merubah ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayatnya baik sidqiha wa adaliha, tentang kebenaran dan keadilan dari ayat-ayat suci Al-Quran ini. Allah sudah berjanji tak ada seorang pun yang sanggup untuk memalsukannya, yang sanggup untuk melecehkannya. La mubaddila likalimatihi, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merubah ayat-ayat Allah
Tentang apa? Lisidqiha wa adaliha. Ini dalam kitab tafsir disebutkan seperti itu. Baik tentang kebenaran Al-Quran, keadilan Al-Quran ini, kalau ada yang mencoba-coba untuk melecehkannya, apalagi ingin memalsukannya, la mubaddila li kalimatihi. Tak ada seorang pun yang bisa untuk merubah atau menggantikannya. Dan engkau ya Rasulullah harus menyampaikan apa yang sudah engkau terima, kata Allah. Walan tajida min dunihi multahada. Sampaikan ya Rasulullah. Dan engkau tidak akan bisa untuk mendapatkan penolong illallah, kecuali Allah. La malja'a illa lillah. Tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Jadi kembali semua persoalan ini bukan kembali meninggal di sini, tapi mengembalikan semua persoalan kamu tidak akan bisa mendapatkan dari yang lain. Walan tajida min dunihi multahada. Engkau ya Rasulullah tidak akan mendapatkan bantuan, pertolongan, tempat kembali illallah, kecuali kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Yang menjaga Nabi dalam berdakwah itu Allah. Dan juga nabi-nabi lain. Nah, kita sering mendengarkan ayat allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Jadi para nabi dulu membacakan ayat-ayat kitab yang telah diturunkan oleh Allah, seperti misalnya suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah diturunkan kepada nabi, kepada rasul. Setelah itu nabi dan rasul harus menyampaikan dakwah, karena tugas wajib bagi nabi dan rasul adalah berdakwah, menyampaikan dakwah dan risalah. Sejak masa Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya sama, yaitu menyampaikan dakwah dan risalah. Allah memuji para nabi dan para rasul tentang keberaniannya, tentang kejujurannya, tentang keadilan para nabi dan para rasul. Ayat-ayat ini dipelihara oleh Allah lisidqiha wa adaliha, tentang kebenaran ayat-ayat suci. Dulu ada ayat suci dalam suhuf yang dikirimkan kepada para nabi dan rasul. Ada ayat suci yang dikirimkan kepada Nabi Musa alaihissalam, seperti di dalam kitab Taurat. Ada ayat suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman dengan kitab Zabur. Ada ayat-ayat suci yang dikirimkan ke dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak ada yang bisa merubahnya. Ini seperti misalnya ada Injil dirubah, itu nampak kepalsuannya. Maka janji Allah, ayat-ayat Allah itu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Dan Allah memuji para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah, meskipun ada orang yang mencoba-coba untuk mengganti dan merubah ayat-ayat suci, tapi para nabi, para rasul tetap menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan dakwah, membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minal kufri ilal iman, minasyirki ilal imani wat taqwa, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, minad dhalalati ilal hidayah, dari alam bacakan ayat-ayat Allah. Dan hendaknya pendakwah-pendakwah itu mengikuti jejak Nabi, mengikuti jejak Rasul di dalam menyampaikan risalah Allah. Apa jejak Rasul yang dipuji oleh Allah? Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu. Para nabi, para rasul yang menyampaikan dakwah dan risalah, mereka hanya takut kepada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah. Dan mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Inilah makna walam tajida min dunihi multahada. Kamu ya Rasulullah dan juga seluruh nabi-nabi dahulu, tidak ada la malja'a illallah, la na'budu illallah. Tidak ada tempat kembali selain Allah. Tidak ada yang bisa membantu selain Allah. Tidak ada yang bisa menolong illallah, kecuali Allah. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah yang mengawal, yang membuat perhitungan terhadap tugas para nabi, para rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama, para pendakwah jangan takut di dalam berdakwah. Ikhlaslah di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Allah yang mengawal, Allah yang menjaga. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang memberikan perlindungan, yang membuat perhitungan. Artinya jangan takut kecuali kepada Allah. Walaupun seperti sekarang ini masih juga kita lihat ada ulama, ini baru saja terjadi misalnya di daerah Jawa, ada orang minta nginap, kemudian di tengah malamnya diketuk-ketuk pintu kamarnya, dia bilang dia sudah kambuh sakitnya, mohon didoakan semoga cepat sembuh. Ulama ini dengan segala ketulusannya keluar membaca doa-doa kepada yang minta didoakan ini. Ternyata beliau ini bawa pisau, ditusuklah di belakangnya, ditusuk di wajahnya, tapi akhirnya dihukum ini orang gila. Berarti yang membunuh para ulama itu semua sudah gila dan sudah diberi gelar gila. Tapi untuk orang Aceh tidak bisa. Ini siapa nanti yang pura-pura gila untuk membunuh para ulama, jangan diam. Itu bukan gila. Masa sasarannya tahu? Orang gila itu, saya sendiri pernah menguji orang gila. Kalau
minta pakaian, pakaian berikan kepadanya. Kita kasih uang nggak mau dia. Suatu hari, itu masih cerita waktu saya sedang kuliah, Pak, ada baju satu, maksudnya karena hujan. Baju apa? Apa saja boleh, ya kan? Saya ambil baju, berikan baju. Karena sudah Isya, sudah selesai sholat Isya, saya mengira dia belum makan. Kasih uang. Nih baju, ini uang dikit untuk makan. Enggak mau. Rupanya, apa yang dia minta itu yang kita kasih. Dikasih uang, walaupun dia pegang-pegang tangan di perutnya, bukan lapar. Jadi kalau mereka minta baju, kasih baju. Kalau dia minta makan, kasih makan. Pernah saya buktikan sendiri dua kali untuk menguji orang yang benar-benar sakit jiwanya. Satu hari dia jalan, ini orang perempuan jalan, sakit jiwa juga. Dia pegang-pegang di perutnya. Saya mengira bahwa dia orang lagi sangat lapar. Saya ada Honda satu di Jakarta, saya balik. Mbak, ini uang beli nasi ya? Enggak, dia bilang. Jadi rupanya kalau dia nggak minta nggak perlu dikasih. Karena memang meskipun dia lapar, kadang-kadang nafsunya itu tidak menginginkan untuk makan karena jiwanya kurang sehat. Tapi ketika dia mau makan, dia berdiri di depan warung. Maka yang punya warung jika punya sifat kasih dan sayang, berikan kepadanya satu bungkus nasi, nanti Allah yang menggantikannya. Nah ini ilmu jiwa orang yang sakit jiwa, ya kan? Perlu juga untuk kita telusuri dan pelajari. Maka tidak mudah kalau nanti di Mesir Raya ini misalnya ada imam yang dibunuh, kita hukum ada orang gila. Yang Aceh gebuk baru boleh pengong itu. Jangan biasakan, ya kan? Udah Aceh nasi kap. Tak tepuk baru boleh pengong, gitu. Karena akan sangat mudah pura-pura gila kemudian membunuh jamaah, membunuh imam, membunuh penceramah. Kita lihat dulu apakah dia benar-benar gila ataupun tidak. Namanya orang Aceh yang lagi peduk dua gan tidak pengong puananya bagus juga. Emang sikap orang kita seperti itu. Karena memang ada model-model dia mencari, ada yang suruh. Kita doakan semoga kita ini selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menegakkan ibadah, dalam sholat, misalnya jamaah subuh. Kalau kita dengar banyak ini pembunuhan macam-macam, kita tetap berdoa. Allah yang menjaga dan Allah yang memelihara. Kalau sudah ada orang yang ngekor-ngekor terus, ini hati-hati juga misalnya. Jangan nanti, saya nggak takut. Ya kan? Kehati-hatian kita itu di mana saja perlu. Dan siapa yang selalu memelihara kita dan menjaga kita? Jawabannya menurut ayat ini adalah Allah. Sampai-sampai Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak menyampaikan kandungan ayat ini kepada umatmu, kepada seluruh umat manusia, kamu tidak ada tempat kembali. Tidak ada yang bisa engkau harap. Tidak ada yang bisa engkau minta tolong. Illallah, kecuali kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat di dalam surah Al-Kahfi. Bacakan ya Rasulullah semua wahyu yang telah kuwahyukan kepadamu. Bacakan. Sampaikan, dakwahkan kepada seluruh umatmu. Apakah nanti dia beriman ataupun tidak beriman. Dan ayat-ayatku ini kata Allah, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walam tajida min dunihi multahada. Ya Rasulullah, sampaikan, bacakan, dakwahkan. Jadi ini makna kalau kita lihat di kitab tafsir, bukan terjemahnya. Kalau terjemah watlu, bacakan saja udah selesai. Kita baca, kita terjemah udah selesai. Ini enggak, watlu. Bacakan, sampaikan, dakwahkan.
ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu ya Rasulullah, min kitabi rabbik, dari ayat-ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu ya Rasulullah. Sampaikan juga, la mubaddila li kalimati, ayat-ayat suci Al-Quran tidak ada perubahan, tidak ada pergantian. Dari dulu Allah mewahyukan kepada Muhammad sampai dengan sekarang, meskipun Rasulullah itu sudah wafat, la mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa mengganti, tidak ada yang bisa merubah ayat-ayat suci yang telah diwahyukan oleh Allah ilaika ya Rasulullah, kepadamu ya Rasulullah. Beranilah ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah. Dan engkau tidak akan bisa mendapatkan penolong, pembantu yang menjagamu illallah. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak bisa mendapati selain Allah, yaitu yang bisa menolongmu, tempat kamu kembali. La malja'a illallah, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Maka Rasul berani di dalam menyampaikan dakwah dari salah. Rasulullah sangat patuh kepada Allah. Nah, ini kita lihat bagaimana kepatuhan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan ayat suci Al-Qur'an adalah Allah. Yang menerima Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad, yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Nah, kita lihat bagaimana bunyi ayat berikutnya di surah Al-Kahfi ayat 28. Allah ingatkan kepada Rasulullah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Bersabarlah, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu ya Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, baik di waktu pagi maupun di waktu sore atau di waktu siang. Mereka sangat menginginkan keridaan Allah, dan engkau jangan tergiur pandanganmu kepada orang-orang yang mencari hiasan dunia, dan jangan kamu mengikuti orang yang lalai hatinya itu dari mengingat Allah. Wattaba' hawahu, dan kamu lebih condong kepada nafsu dan keinginannya. Wa kana amruhu furta, kalau kamu lakukan itu perbuatan yang sangat kelewat batas. Nah, ini sekarang kita buka sedikit tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Nanti ada dalam ilmu tafsir, ada nuzulul Quran, sejarah turun. Ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun Al-Quran. Nanti itu beda antara nuzulul Quran dengan asbabun nuzul. Itu kalau nuzul Quran biasanya diperingati di bulan Ramadan nanti, malam ke-17 dan seterusnya. Allah mengingatkan Rasulullah di ayat ini untuk bersabar. Rasul ini bersama dengan orang-orang yang berdoa, yang berzikir kepada Allah. Karena datang orang Mekah Quraisy, ya Rasulullah, kami ingin duduk denganmu ya Rasulullah. Orang-orang ini pindahin saja.
ada Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah, orang biasa. Ada Ammar bin Yasir, usir saja ya Rasulullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Khubayb, ya Rasulullah, kami ingin duduk bersamamu saja, enggak dengan orang ini. Kalau bisa, orang-orang ini engkau suruh keluarlah dulu. Kita duduk sesama orang-orang hebat lah. Jadi orang-orang hebat nih kadang-kadang merasa hina kalau ada orang lain duduk bersamanya. Ada orang sikap seperti itu. Padahal yang disuruh di dalam agama, orang yang taat kepada Allah, kalau dia duduk di dekat Rasul, sekarang Rasul nggak ada, duduk di dekat ulama, biarkan saja. Barangkali dia ingin mendapatkan ilmu. Ini dulu, baik di Mekah maupun di Madinah, ada orang menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, kami ingin duduk bersamamu, bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy ini. Bagusnya, ini Bilal suruh keluar dulu, Ammar suruh keluar dulu, Abdullah bin Mas'ud suruh keluar dulu, Khubayb keluar dulu. Kita mau berbicara, mau duduk bersama dengan engkau, ya Muhammad. Apakah Rasul mendengarnya? Di samping sikap Rasulullah yang sangat mulia, Allah menurunkan ayat, jangan sekali-kali engkau mengikuti nafsu mereka, dan engkau jangan tergiur dengan tawaran-tawaran mereka tentang dunia, dan engkau ya Rasulullah tetap memelihara kejujuranmu. Duduklah bersama dengan orang-orang yang taat ini. Tak usah disuruh keluar. Jadi bergabung dengan orang taat, apakah dia orang kaya atau orang biasa, itu lebih bagus daripada menerima tamu orang-orang hebat, mengharapkan nanti akan dikasih duit dikit misalnya, akan dikasih pemberian, ini akan saya kasih tanah untukmu. Dalam hal ini Allah mengingatkan Rasulullah, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap. Jangan nanti ketika misalnya sedang duduk-duduk, ada orang biasa assalamualaikum, dia cuma mau salam, ya kan? Kan ada ulama sedang duduk, ada orang udah lama enggak melihat ulama ini, lalu dia hanya datang untuk menyelaminya, izinkan saja. Ini perintah Quran, ilmu akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Setelah ada ilmu, berakhlaklah kita menurut Al-Quran. Ketika orang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, zaujatur Rasul, istrinya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, ini satu-satu kita ambil contoh nanti. Kalau yang kemarin itu, kita kalau berbicara jangan suka memastikan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu katakan sesuatu, kamu akan mengerjakannya besok. Tapi ucapkanlah kalimah insyaallah, jika Allah mengizinkan atau jika Allah menghendaki. Malam ini yang pertama, semua yang sudah kita ketahui sampaikan kepada orang banyak. Dan ingatkan bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya benar, sidqiha wa adaliha, kebenarannya, keadilan Al-Quran ini tidak bisa diplesetkan. Maka kita harus yakin dengan hakul yakin. Kemudian wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Hendaklah engkau bersabar, tetap duduk bersama dengan orang-orang yang selalu bermunajat kepada Tuhan mereka, yang duduk berdoa, yang duduk berzikir. Itu orang-orang mulia, muliakan mereka ya Rasulullah. Selanjutnya, karena mereka ini adalah orang yang selalu berzikir baik di waktu pagi maupun di waktu siang, dia selalu ingat Allah. Yuriduna wajhahu, mereka menginginkan keridhaan dari Allah. Nah, ini diingatkan Rasulullah.
wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau jangan tergiur pandanganmu, matamu untuk hiasan-hiasan dunia. Ini cerita ini juga dulu pernah ketika Allah menurunkan ayat Abasa wa Tawalla. Itu lain lagi datang tokoh-tokoh Quraisy berbicara yang menurut Rasulullah sebentar lagi mungkin orang ini akan Islam. Datang Abdullah bin Ummi Maktum mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, alimni ma'allamaka Allah. Ajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Nabi sedang duduk bersama dengan tokoh-tokoh Mekah yang hebat. Nabi mengira alah kubut Abdullah bin Maktum dia adro, gitu. Karena ada orang alah kendai yang lawanan. Ramdeh baik dia man Abdullah bin Maktum pi handagalan. Dia tunanetra, datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni ma'allamaka Allah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku pengetahuan-pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Nabi bermuka masam. Allah menurunkan ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mengapa ya Rasulullah engkau bermuka masam dan berpaling? Maknanya pura-pura tidak lihat kepada orang buta yang menginginkan pengetahuan darimu. Keluar keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar keringat, bergetar tubuh Nabi ketika turun ayat ini. Lalu Rasulullah sadar bahwa di sana ada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bangun di tengah-tengah tamunya yang tadi Rasulullah memperkirakan ini orang hebat, ternyata ada yang lebih hebat lagi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang disaksikan oleh Allah seorang tunanetra yang sangat taat kepada Allah, yang karenanya Allah menurunkan surah Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mengapa ya Rasulullah engkau bermuka masam dan berpaling tatkala datang orang buta itu? Nah, ini di dalam Al-Quran tidak ditambah. Maka kita perlu belajar tafsir Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nanti ada ya'ni, itu nggak ada. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang a'ma itu, yang tunanetra itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang sangat taat kepada Allah, yang dengannya Allah menurunkan ayat Al-Quran di surat Abasa. Dan Rasulullah ketika ditegur oleh Allah langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Demikian juga ketika datang di lain waktu tokoh-tokoh Quraisy, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kami ingin duduk hanya dengan engkau sendiri, bukan dengan orang-orang ini, bukan dengan Bilal bin Rabah, bukan dengan Ammar bin Yasid, bukan dengan Abdullah bin Mas'ud, bukan dengan Khubayb dan lain-lain. Bisa enggak orang ini disuruh keluar dulu? Ternyata Allah juga menurunkan ayat, jangan engkau lakukan ya Rasulullah. Tetap saja bersama dengan orang-orang baik ini. Rupanya orang yang taat itu disebut di dalam Al-Quran dengan orang-orang baik. Jangan lalai kamu. Jangan condong hatimu kepada orang-orang yang lalai di dalam beribadah. Karena sikap mereka itu adalah sikap-sikap yang sangat berlebihan. Maknanya engkau jangan bersahabat dengan orang-orang yang sombong dan berlebihan di dalam sikap dan akhlaknya. Semoga kajian kita malam ini ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.